Apa? Sebetulnya politik itu apakah benar itu tidak boleh membawa-bawa agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Keren Cadas. Kayak konten siapa ya? Oke, teman-teman, selamat sore. Balik lagi di Senja Guru. Masih bersama saya dan Kak Embro. Saya. Kayak bahasanya gimana ya? Sore hari ini spesial banget. Kalau biasanya kita bahas masalah rumah tangga, masalah pernikahan, kemarin-kemarin juga kita bahas masalah perceraian. Nah, sore hari ini kita bikin tema obrolan atau gurauan yang menurut gue ini agak-agak tepi jurang nih kayaknya nih ya. Kita mau bahas tentang masalah Pilpres 2024, tapi dari sudut pandang kita sebagai generasi muda ya, yang kemarin kita juga ikut serta dalam pemilihan presiden. Kita nggak akan ngebahas tentang personal to personal, tapi kita akan lihatnya dari sudut pandang kita secara keseluruhan. Masih bersama Amblong tentunya di Senjagoro, sebagaimana yang kita tahu bahwa beliau ini adalah salah satu pendukung yang sangat semangat sekali. Sampai-sampai Instagramnya diserang sana sini ya. Masya Allah, gue masih ingat banget komenan lu tuh adalah komenan yang setiap postingan komennya sama. Jangan ajari kami mencintai. Sebetulnya gue bikin template itu udah ada 5 atau 6. Oh, gitu. Tapi yang FYP banget itu yang sampai belasan ribu itu yang jangan ajari kami Itu FYP kayak itu gitu. dikomenin. Satu dikomenin terus di repost kayak gitu, entah itu di Instagram, di TikTok, di X juga gitu kayak gitu. Sampai gue kan udah lupa sama Twitter itu passwordnya lupa gitu. Sampai ada yang ngirim linknya kayak gitu, buka ini ada lu gini gitu sih. Aku mau tanya dulu deh sebelum kita ngobrol nanti. Apa yang lu kemarin lakukan itu? Lu lebih banyak yang ngebully atau lebih banyak yang ngedukung? Banyaknya sih ngedukung. 7 sampai 80% itu ngedukung. Ngedukung. Karena circle lu masih satu pilihan yang sama atau sebetulnya kan gua ngebuka itu gua masuk ke beberapa maksudnya ke akun semua akun gitu, dalam artian nggak harus mereka follow gua, tapi di situ malah rame ternyata gitu. Gua nanya dulu ya. Lu melakukan itu, lu dibayar nggak atau lu gimana? Kalau kan bukan influencer ya? Bukan. Kalau dibayar buat siapa gitu loh. Nah, itu dia. Orang mikir dulu kalau ketika mau bayar si Emblong itu, Emblong gunanya apa sih gitu? Maksudnya famous apa sih dia gitu kan? Kan enggak gitu loh. Terus pertanyaannya, kenapa lu melakukan hal itu? Rekam jejak. Enggak, maksud gua gini, apa yang ada di pikiran lu sehingga lu kenapa harus melakukan itu? Bukan perkara misalnya lu ngebela personalnya gitu ya, tapi menurut gua sudut pandang secara umumnya kenapa lu melakukan ini ya, tadi boom komen di setiap akun yang rame kayak gitu dengan template komen yang juga sama kayak gitu. Motivasi lo apa sih sebenarnya? Dari gua sih relate banget ya, maksudnya karena kan gua melihat 2024 itu gua bukan yang orang baru lahir gitu. Gua 10 tahun berarti teman-teman tahu lah umur gua berapa ya. Gua udah dari 2014 gua udah nyoblos, 2019 iya gitu. Jadi gua bisa dibilang ya melek politik itu sejak adanya Pilpres di 2014. Jadi semacam curahan hati lu. Iya, curahan hati gua berkesinambungan gitu. Maksudnya gua sambung dari 2014 ke 2019 ternyata seperti ini. ABC gitu. Jadi tidak yang ke bawah-bawah. Mohon maaf nih teman-teman yang baru pertama kali 2024 baru bisa nyoblos karena usia kayak gitu. Jadi tidak melihat dulu emang ada TikTok nggak ada. Dulu ada Instagram nggak. Dulu mungkin 2014 tuh masih Facebook dan orang masih minim banget tentang sosial media. Orang itu lebih melihat apa? Berita di TV, media massa entah itu di koran seperti itu. Nah, hal-hal di situ gua kumpulkan gitu loh yang gua jadikan resume di 2024 gitu sih. Terus kalau misalnya sebenarnya harapan lu tuh seperti apa sih di tahun politik tahun 2024 ini ya? Kayaknya kalau gua ngelihat perjalanan lu ngebela atau mendukung salah satu paslon itu tidak sampai seperti sekarang deh sebelum-sebelumnya. Setahu gua ya. Setahu gua. Mungkin gua kenal sama lu di 2017
2017-an ya. 2019 kan waktu itu juga ada Pilpres. Iya. Gue ngeliat sih lu adem-adem aja tuh. Iya, gua saat itu gua mendukung tapi tidak semenggebu-gebu sekarang kayak gitu. Nah, kenapa lu menggebu-gebu seperti sekarang? Karena semakin lama semakin tahu seseorang itu kan bisa dilihat itu dari apa, dari masa lalunya. Ya nggak sih, kalau masa depan itu kan baru akan gitu, baru akan dijalani, itu belum. Tapi balik lagi, masa lalu itu apa, track record tadi gitu. Maksudnya di 2014 seperti ini, 9 tahun perjalanan gitu. Gini-gini gue pemerhati politik juga loh, yang tidak hanya sekedar melihat potongan video saja, melihat akun yang akunnya gue anggap buzzer, followersnya dapat beli gitu, like-nya juga beli, komennya juga beli yang template kayak gitu. Enggak gitu, tapi gue belajar bahwa dan gue selalu perbandingan ketika gue lihat di salah satu media TV misalkan. Di TV itu gue tidak hanya suka dengan TV satu aja, enggak. Gue berusaha untuk benar-benar menyukai si TV itu memang yang terlihat mereka itu memang netral seperti itu gitu kan. Kalau gue sebutin kan, kalau misalnya kayak di sosmed atau di majalah itu kan dulu itu ada, sampai sekarang sih masih ada. Cuma kalau gue sebutin nanti gue terkesan mempromosikan kayak gitu ya, tidak. Tapi ya balik lagi gitu, selama perjalanan 9 tahun kurang lebih yang gue rasakan itu dengan kebijakan yang tadi mungkin di awal gue ngomong masalah policy gitu kan, masalah kebijakan. Jadi orang-orang tuh banyak yang fanatik, yang penting gue dukung. Nggak ada landasan kenapa lu dukung ini gitu. Kan mencari pemimpin itu bukan yang paling baik, ya kan, tapi mencari yang terbaik di antara yang baik. Dan juga jangan sampai ataupun kita mencegah pemimpin yang kotor, yang jahat itu berkuasa. Itu sih poinnya. Bukan berarti orang yang saat ini secara personal misalkan gua dukung dan itu 100% murni sempurna, enggak, gue masih melihat juga minimal ketika gue milih paslon yang ini dan ini, misalkan qadarullah Allah izinkan untuk menjabat, setidaknya apa, minimalnya apa, gue masih bisa menjadi oposisi, minimal gue bisa mencibir, minimal gue bisa mencibir dalam artian gue bisa komentar positif. Lu lihat 9 tahun ini, salah satunya apa, media undang-undang ITE yang diperketat, komen ini disebutnya apa? Nggak boleh. Apa namanya? Fitnah, hoax yang kayak gitu. Itu undang-undang diperketat. Mana yang namanya demokrasi gitu? Itu kan, ya maksudnya kita kan negara demokrasi. Ingat, kita itu kan republik juga gitu. Jangan sampai, ya maaf ya kalau gue ngomong masalah. Bener. Oke, gua memahami lu sebagai salah satu orang yang sangat semangat dan konsen banget di Pilpres tahun ini gitu ya. Dan itu hal yang sangat wajar karena itu kan lu based on dari apa yang lu rasain gitu ya, dari persoalan-persoalan yang juga kita hadapi sebagai masyarakat. Jadi ini adalah suara masyarakat gitu ya, yang menginginkan perubahan gitu ya. Kalau belum terus sorry gue potong. Terus teman-teman jangan juga melihat bahwa lu konsisten dulu, lu dukung si ini 2 periode, sekarang lu tiba-tiba pindah. Enggak gitu. Tapi dari 9 tahun balik lagi, orang yang saat itu gua dukung tapi belum mendapatkan kesempatan, maksudnya tidak dipimpin oleh rakyat, oleh lebih banyak oleh rakyat, melainkan yang tidak gua dukung tapi jadi presiden. Gue melihat juga gitu, ketika beliau itu, apakah beliau itu akan menjadi oposisi seterusnya. Bedakan antara itu dia itu menjadi oposisi karena dia lebih membela rakyat, atau dia menjadi bukan oposisi, apa satu lagi? Koalisi. Menjadi koalisi, apakah memang itu demi kepentingan rakyat atau kepentingan pribadi atau segelintir keluarganya saja. Di situ teman-teman harus bisa melihat, harus bisa membedakan gitu. Gua seriusan, gue menyayangkan banget. Balik lagi, politik itu memang tergantung sudut pandang kita. Tapi sudut pandang kita itu harus berdasarkan based on gitu, maksudnya ada database yang bisa kita lihat, ada yang kita rasakan, ada yang kita baca. Jangan melulu udah siapapun presidennya kita tetap harus kerja, berangkat pagi pulang sore. Nggak gitu teman-teman, harus diketahui bahwa kebijakan itu akan diambil dari apa? Dari politik lah gitu loh. Salah satunya apa? Sekarang teriak-teriak beras mahal, BBM tiba-tiba tengah malam
naik tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kayak gitu kan. Sembako sekarang orang-orang yang teriak-teriak itu pada orang yang lu pilih gitu loh. Minimal kan tadi poinnya adalah gitu, ketika gua milih si A, lu nggak bener, gua masih bisa tagih janji, bukan sekarang langsung ditutup. Demo di mana-mana dibiarkan 9 tahun. Pernah satu kali aja datang. Enggak. Oke. Ini media teman hijrah. Ini dari gua ya. Tapi kita ingin ini sudut pandang gua. Karena obrolan sejauh ini kita coba ingin mengupas berbagai banyak hal ya. Salah satunya mungkin hal seperti itu. Tentu dengan tidak kemudian kita menjelekkan salah satu betul ya, semuanya baik secara semuanya ya, atau body shaming dan lain sebagainya. Tapi kita ingin melihat sudut pandang secara umum. Kenapa lo akhirnya memituskan untuk membela salah satu paslon dengan semangat dan totalitas gitu, tanpa lo dibayar. Bahkan lu ngeluarin modal dan lu harus juga nyiapin mental untuk dibully dan lain sebagainya. Gua rasa ini ada sesuatu. Kalau ngomongin ada orang yang bilang, gue sakit hati banget gini. Emang gua nggak sakit hati. Ketika orang yang menurut gua itu jauh lebih baik lu jelek-jelekin tanpa fakta. Yang menyakitkan itu tanpa fakta loh gitu. Itu berarti apa, dalam kurung apa, mencibir ya nggak sih? Itu kan nggak ada faktanya. Jadi fitnah berarti hoax gitu kan. Jadi ketika sesuatu misalkan gua sampaikan, ujung-ujungnya pasti ada template lagi, itu fitnah, itu hoax. Kalau emang itu hoax, itu fitnah, cobalah tampilkan by data dan faktanya gitu loh. Jangan setelah ngedukung paslon tertentu jadi pinter loh. Maksud gue jangan selalu berpikir bahwa alah itu mah bohong. Ya buktikan kalau itu bohong gitu loh maksud gue. Jadi harapan lu ini gini, kan pemilu udah, pencoblosannya udah, walaupun dengan berbagai dinamika persoalan yang ada di dalamnya, ada sebagian yang mengatakan bahwa terjadi kecurangan yang sangat masif. Jangan ngomongin si rekap, nanti gue jadi urusannya nggak 30 menit nggak beres. Ya, sudut pandangnya gitu ya, ada yang bilang ini ada kecurangan yang sangat masif, tapi ada juga yang membela bahwa tidak ada kecurangan gitu ya. Ya macam-macam ya, sikap masyarakat Indonesia akhirnya kan terbagi-bagi dalam menyikapi pilpres ini. Tapi menurut lu secara pribadi, sebenarnya harapan lu pasca kemudian pilpres ini, walaupun belum ditentukan hasilnya, lu harapannya yang lu dukung dengan keadaan seperti ini kayak gimana? Itu gua kembalikan sama KPU nanti bulan Maret ya. Kalau misalkan KPU sudah mengetuk palu bahwa paslon mana yang menang, udah cukup gitu. Tapi harapan gue adalah siapapun yang menang nanti, prosesnya ini benar-benar transparan, benar-benar jujur. Itu aja gitu kan, semuanya demi kepentingan apa? Kepentingan rakyat gitu loh. Bukan kepentingan keluarga aja, kepentingan keturunan, kepentingan kolega, kan nggak seperti itu. Itu sih harapannya, maksudnya apalagi orang-orang seperti gue gitu. Maksudnya gue nggak punya gue nggak punya jabatan di legislatif, di yudikatif, ataupun di tempat gue sebagai konglomerat, gue seorang pengusaha yang akan sangat berpengaruh dengan misalkan perusahaan gue, katakanlah kalau gue punya perusahaan. Jadi teman-teman, harapan gue sih gitu ya, dengan adanya konten ini, khususnya orang-orang yang seperti kita gitu, orang-orang maaf ya, yang menengah ke bawah, dalam artian yang masih harus mencari kerja sendiri, harus usaha sendiri gitu kan. Cobalah berpikir dengan bijak, dengan tenang, dengan melihat dari semua sudut pandang gitu. Jangan jadi karena potongan video aja udah rame, yang like-nya banyak, komennya banyak, berarti ini bener. Enggak seperti itu gitu. Itu sih harapan gue sebagai Gen Z ya. Gue termasuk nggak sih? Iya, gue milenial ya. Jadi orang-orang teman-teman itu jangan hanya percaya dengan TikTok aja, dengan sosmed aja, tapi lihatlah kebenarannya, lihatlah faktanya, bukan katanya gitu. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang baik ya. Baik, amanah, dan tujuannya untuk apa? Untuk rakyat. Dan tentu bisa adil kepada masyarakat Indonesia gitu ya. Berlepas dengan segala hal yang kemudian terjadi pada saat ini ya. Karena ya gue no word lah akhirnya gitu ya. Gue bingung harus menyikapinya seperti apa, karena semuanya udah tampak di depan mata kita, medianya ada dan lain sebagainya, tapi ya tetap ada orang yang juga membela gitu ya, dan lain sebagainya. Ya kita sebagai seorang muslim tentu berdoa ya, mendoakan. Sebentar, takutnya gue lupa. Sebetulnya politik itu apakah benar itu tidak boleh membawa-bawa agama? Oh, boleh.
menurut gua ya, Hmm. ya politik membawa-bawa agama ya boleh-boleh aja. Kenapa harus tidak membawa-bawa agama? Emang politik dan agama harus dipisahkan? Enggak. Karena berpolitik itu adalah bagian daripada aktivitas kehidupan kita sebagai seorang manusia. Sedangkan Islam itu kan rahmatan lil alamin gitu ya. Maka menurut gua berpolitik itu ya harus bawa-bawa agama. Dalam artian gini, nilai-nilai agama itu kan nilai-nilai kebaikan. Ya kan, agama itu kan nilai-nilai yang positif, nilai-nilainya yang membangun akhlak, membangun moral, membangun etika. Nah, ketika lu berpolitik, maka nilai-nilai itu lu bawa ke dalam perpolitikan. Biar apa? Politiknya menjadi politik yang baik, politik yang beretika, politik yang menyejahterakan. Tapi justru ketika lu misalnya menghilangkan nilai-nilai agama dalam perpolitikan, maka yang terjadi adalah politik itu menjadi hukum rimba. Lu yang kuat, yang berkuasa, lu yang punya pengaruh, lu yang berkuasa, lu yang punya duit, ya lu yang punya kuasa. Akhirnya kan seperti itu. Yang dikorbankan siapa? Ya masyarakat. Padahal Islam itu adalah agama yang sangat menitik beratkan kepada keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya keadilan lah ya. Ini kan Islam penuh dengan keadilan. Iya. Lihat kalau kita lihat sejarah kepemimpinan Islam itu kan sangat menekankan kepada yang namanya keadilan. Gitu. Itu sih kalau menurut gua. Udah gitu aja. Oke teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada sesuatu yang kayaknya nggak serk nih sama Amblong, silahkan komen aja ya. Silahkan. Balik lagi itu kita punya sudut pandang yang berbeda-beda. Salah satu pendukung dari paslon lain yang bisa hadir di. Saya tunggu dua orang ya. Nanti biar kita bisa diskusinya lebih banyak ya dan menemukan sudut pandang yang sama tentunya dalam hal bagaimana menyejahterakan rakyat dan kepentingan bangsa. Kalau misalkan ada yang nanya, Amblong terlalu berlebihan, lu siapa? Justru kita harus mulai dari orang-orang seperti kita. Kita harus belajar mulai dari sekarang tuh belajar kritis gitu. Hal-hal yang udah Bang. Amal ma'ruf nahi munkarnya itu harus dijalankan. Gitu. Abang, tutup Abang. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat sih harapan saya gitu kan ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And share. Berbeda pilihan itu boleh, tapi insya Allah mudah-mudahan tujuannya sama ya. Sama betul. Untuk kebaikan bersama-sama. Tetap ingat Bhinneka Tunggal Ika. Peace, love, and gaul.